umur panjang itu bukan merupakan tanda sebuah kebaikan kalau seandainya umur itu tidak digunakan untuk mengabdikan dirinya kepada agama Allah. Kalaulah umur panjang itu merupakan sebuah kebaikan, maka sungguh iblis itu adalah makhluk yang paling beruntung. Kenapa? Karena iblis mempunyai umur yang tidak bisa diukur dengan digit waktu. Tidak ada nominal yang bisa menghitung berapa umur iblis. Profesor Muhammad Zaghlul Nagar, salah seorang arkeolog dari Islam, beliau itu memprediksi umur dunia ini lebih dari 2 juta ribu tahun. Maka pada saat itu sudah ada iblis. Kenapa? Karena dia meminta kepada Allah, ila yaumi yub'atsun. Iblis meminta kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya sampai dengan hari kebangkitan. Bayangkan, kalau seandainya keberuntungan itu dengan umur panjang, maka sungguh iblis adalah makhluk yang paling beruntung karena dia mempunyai umur yang paling banyak. Tapi apalah dikata, iblis umur yang panjang itu digunakan untuk menggoda manusia agar bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah kalau seandainya Allah masih memberikan umur panjang kepada kita, namun umur panjang tersebut tidak bisa kita gunakan untuk berkhidmat kepada agama Allah. Ini merupakan sebuah ujian, sebuah bala bagi kita semuanya. Di saat Allah masih memberikan kesempatan umur panjang kepada kita, namun pengabdian kita kepada agama Allah ini sama sekali tidak kita lakukan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 95 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tajidannahum ahrasan nasi 'ala hayah wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanah wa ma huwa bimuzahzihi minal 'adzabi ay yu'ammar. Wallahu basirum bima ya'malun. Shadaqallahul azim. Di sini Al-Quran Allah menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya kita akan mendapati antara manusia itu ada yang sangat serius memelihara keurusan dunia mereka. Bahkan mereka itu meminta kepada Allah seandainya mereka diberikan umur 1000 tahun. Yang paling menarik, Imam Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi di saat menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya al-a'raf la ya'rifuna al-adad. Bahwasanya orang-orang Arab itu mereka itu tidak tahu cara menghitung lebih daripada 1000. Sehingga apa? Sehingga Al-Qur'an sendiri yang menggambarkan bahwasanya pengetahuan mereka itu, permintaan mereka itu hanya terbatas kepada 1000 tahun. Jadi kalau ada 2000 tahun, 3000, 4000, begitulah orang-orang Arab dalam berhitung. Tidak ada jutaan, mereka tidak mengenal jutaan. Miliaran mereka tidak mengenal. Oleh sebab itu, Al-Quran menggambarkan permintaan mereka itu adalah, kalaulah seandainya diberikan mereka umur panjang 1000 tahun oleh Allah, maka umur panjang tersebut tidak akan bisa mengelakkan mereka dari azab api neraka. Kata-kata bimuzahzihi ini merupakan kata-kata yang berat dan ini sudah pernah kita jelaskan. Perpindahan dari satu benda ke tempat yang benda yang lain itu dalam bahasa Arab itu mempunyai beberapa kosakata. Bisa hamala, bisa intaqala. Tapi mazaha itu adalah perpindahan yang beban yang dipindahkan itu nyaris tidak terpindah. Na'udzubillah kalau seandainya Allah memberikan kita umur panjang, namun kita tidak bisa memindahkan beban api neraka itu dari pundak kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ini merupakan sebuah gambaran. Apabila Allah masih memberikan umur kepada kita, maka mari sama-sama kita persiapkan dengan umur yang diberikan oleh Allah untuk kita tidak akan mengalami masa-masa yang mendapatkan ujian sehingga kita harus menangis
berbaring di atas kuburan dan meminta untuk kematian. Ini merupakan sebuah pelajaran penting. Badiru, maka bersegeralah. Wasari'u, cepat-cepatlah. Ini merupakan konteks di saat kita mendengarkan segala kebaikan, maka kita harus berburu-buru. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang ke-16 yang kita akan bacakan mengenai apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu itu terjadi hari ini. Rasul mengatakan, hadis yang diriwayatkan di dalam Sunan Imam Ahmad juz 2 halaman 519, hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqum as-sa'ah hatta tadharul fitan. Kiamat itu tidak akan pernah terjadi sehingga terjadinya fitnah, dan ini sudah kita pernah bahas. Wa yakthirul kadhib, dan bertebarnya kedustaan, hoax. Wa yataqarrabul aswaq, dan semakin dekatnya pasar. Wa yataqarrabuz zaman, dan waktu itu semakin dekat. Wa yaktsarul haraj, dan semakin banyaknya huru-hara. Qila, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa mal haraj?" Qala al-qatl. Apa itu kerusuhan? Yaitu terjadinya pembunuhan, pembantaian. Ini di antara beberapa tanda kiamat kecil yang dulu disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan ini terjadi. Kita sudah membahas tentang banyaknya fitnah dan banyaknya hoak yang bertebar, dan pada kesempatan ini kita akan membahas wa yataqarrabunal aswaq, semakin dekatnya pasar. Dulu saat kita bertanya kepada orang di mana pasar, mereka akan menunjukkan yang dinamakan dengan pasar tradisional. Kalau di Lok Sumawe ada pasar jauh dengan pasar impres. Hari ini pasar itu berada di dalam genggaman kita, di dalam ponsel kita. Dan berapa banyak di antara hari ini orang yang lalai dengan pasar. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Hati-hati dengan pasar, karena pasar itu merupakan tempat bermainnya syaitan. Berapa banyak orang menghabiskan waktunya itu di pasar, sehingga mereka itu lalai untuk mengingat Allah. Kita klik, boleh buka apa saja jenis pasar yang ada tersedia, baik skala internasional maupun skala nasional. Amazon, eBay, itu skala internasional. Apapun yang kita cari, mulai dari jarum pentul ya, sampai dengan mobil yang termewah, itu kita bisa melihat di dalam kantong kita, berada di dalam kantong kita. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Wa yataqarrabul aswaq, dan pasar itu begitu dekat, sehingga apa? Sungguh melalaikan setiap hari. Bahkan durasi itu menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengakses barang-barang yang ada di pasar. Ini merupakan fenomena di saat seseorang itu lalai dengan keduniaannya. Bayangkan, para sahabat dulu itu lalai, itu dikarenakan jihad. Itu yang disampaikan oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu sebagai panglima perang, ya, sehingga beliau mengatakan, "Syaghalatnil jihad fi sabilillah an qira'atika." Di saat Khalid bin Walid itu sedih, sehingga apa? Dia itu lalai dalam membaca mushaf, dalam membaca Al-Quran. Dikarenakan apa? Lalainya dikarenakan berjihad kepada Allah, berperang. Ini yang membuat Khalid bin Walid itu menangis terisak-risak, dikarenakan beliau fokus berjihad kepada Allah, sehingga lalai dalam membaca Al-Quran. Hari ini, berapa banyak di antara kita yang terkena dengan dampak yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wa yataqarrabul aswaq, pasar itu melekat di dalam hati kita. Sebentar-sebentar, apalagi ada orang yang jualan, sebentar-sebentar dia melihat siapa yang ada order, siapa yang ada order. Sehingga apa? Lalai waktunya. Lalai waktu untuk mengingat Allah. Ini merupakan sebuah fenomena yang
disampaikan oleh Rasulullah SAW dan terjadi hari ini pada tataran kehidupan kita. Wa yataqarrabuz zaman, dan waktu itu begitu dekat. Dulu di saat kita sekolah tahun 80-an, tahun 70-an, tahun 60-an, cerita orang tua itu kalau mereka mengirim surat ke kampung itu 1 bulan belum sampai suratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda yang tercinta, ananda di sini sudah kehabisan uang. Kirim surat, bulan depan baru dapat balasan. Bulan depan. Nyoka cikok du. Ini terjadi dulu. Namun hari ini dengan kecanggihan teknologi, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu sudah terjadi. Wa yataqarrabunaz zaman. Dan waktu begitu dekat. Tinggal video call. Ya, anak-anak misalnya anak-anak milenial ini tinggal video call. Dia video call orang tuanya, "Mak, duit sudah habis, kirim ya." Dalam jangka waktu dan waktu yang bersamaan. Dan teringat kita bagaimana perjalanan orang yang pergi haji dulunya. Mereka akan menghabiskan waktu 3 bulan dengan kapal air. Hari ini orang pergi haji hanya menempuh jangka waktu 8 jam. Bahkan untuk beberapa kawasan, ya, kalau misalnya perjalanan ke Los Angeles dari Singapura, Changi Airport, ya, itu hanya memerlukan waktu 12 jam. Bayangkan, kalau kita memakai pesawat reguler, ya, jarak waktu perjalanan dari Singapura ke Los Angeles itu memakan waktu 20 jam. Namun dikarenakan wa yataqarrabuz zaman, begitu dekatnya sudah masa waktu, maka tidak ada batas. Ini merupakan salah satu wa'dul haq, janji pasti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga apa sekarang yang harus kita persiapkan? Di saat kita melakukan perjalanan seperti itu, disibukkan misalnya, jangan lupa untuk melakukan salat walaupun dalam pesawat. Jangan lupa kita mengingat Allah walaupun kita dalam keadaan berjualan. Jangan lupa kita mengeluarkan zakat, sedekah di saat kita bertransaksi di pasar. Kenapa? Karena ini merupakan semua yang diberikan oleh Allah itu adalah nikmat yang diberikan kepada kita. Dan nikmat tersebut, rezeki tersebut itu diturunkan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan, "Lau basatallahu rizqahu li ibadihi labaghaw." Kalau seandainya Allah mencurahkan rezekinya sekaligus kepada hambanya, maka hamba tersebut akan kelewat batas. Oleh sebab itu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, selama kita masih diberikan kesempatan seperti ini dan belum tahu kita masih mempunyai umur panjang untuk 1 pekan yang akan datang, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Senantiasa kita memberikan amal terbaik, mempersembahkan amal terbaik kita kepada Allah sehingga nanti kelak di hari akhirat kita menjadi di antara hamba-hamba yang selalu mensyukuri terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.